Jerat Cinta CEO, episode 58. Bos, Marcia, serta William yang menggunakan topeng menghampiri Hazel dan juga Paula. "Wah, ada adegan yang mengharukan di sini," ujar si bos. "Tutup mulutmu itu. Mau apa kalian mengunci dan mengurung kita di sini? Siapa kamu?" tanya si Hazel. "Kamu salah. Aku tidak hanya mengurungmu di sini, tapi aku akan membuatnya lebih menarik lagi," ujar si bos. "Apa maksudmu?" tanya si Hazel. "Kamu bilang Antonio akan datang menemukan kalian dalam waktu 1,5 jam lagi. Sebelum kalian pergi, aku ingin memberikan sebuah kenang-kenangan dariku untuk kalian. William, buka kopernya," perintah si bos. William langsung membuka sebuah koper lalu memberikan isi di dalam koper itu kepada bosnya. "Kenapa kamu melakukannya?" teriak Hazel. "Aku ingin tahu bagaimana reaksi Antonio kalau istrinya dan ibunya disuntikkan dengan HIV. Bayinya mungkin akan lahir dengan HIV," ujar si bos itu. Jacob, lepaskan topengmu. Aku tahu, itu kamu kan? Jacob, hadapi aku dengan tangan kosong, ujar Hazel berteriak ke arah Jacob. "Aku bersedia menerima tawaranmu dan melepaskan kalian. Kenapa aku melakukannya? Karena kamu telah meremehkanku waktu itu. Kamu berpura-pura baik kepadaku," ujar Jacob. "Kamu adalah harapan terbesar ayah. Kamu menghabiskan seluruh uang hotel dan menghilang begitu saja. Lalu dia mengerahkannya semuanya kepadaku. Kamu tahu kenapa dia menahanku keluar dari Hotel Angel? Karena dia ingin aku terus mengikuti keinginanmu. Tapi apa balasanmu? Kamu selalu menentang ayah dan berniat menghancurkan hotel yang sudah ayah rintis dari nol. Saat kamu terkena AIDS, dia tidak menjauhimu dan dia selalu mengirimmu ke luar negeri untuk pengobatan. Semua yang ada di rekeningnya dia selalu transfer untukmu diam-diam," ujar si Hazel. "Jangan repot-repot mengatakan itu. Aku muak denganmu dan kamu sekarang adalah musuhku. Aku pasti tidak akan mendapatkan bagian dari Hotel Angel. Dia pasti akan memberikan semua asetnya untukmu. Sekarang aku punya anak dari Albert dan aku bisa mengancamnya. Hahaha," ujar Jacob tertawa sombong. "Tapi jangan kamu lupa bahwa aku adalah istri Antonio. Aset Hotel Angel tidak bisa dibandingkan dengan aset Wijaya Group," ujar Hazel. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku menginginkan Hotel Angel? Marcia, apa rencanamu sekarang?" tanya bos kepada Marcia. "Kamu orang yang menginginkan Hotel Angel kan, Marcia? Jika semuanya selesai, apa rencanamu melawan Jacob?" ujar Hazel. Hazel bertanya kepada Marcia. "Dia berbicara omong kosong, bos," ujar Marcia. Marcia mengambil suntikan dan berjalan menghampiri Hazel. "Mana yang harus kita mulai terlebih dahulu, bos?" tanya si Marcia. "Yang tua aja dulu," jawab si Jacob. Hazel langsung menghadang mereka. "Jangan sentuh ibuku," teriak Hazel. "Hazel, dia tidak pernah baik kepadamu. Mengapa kamu mencoba untuk melindungi dia? Atau kamu ingin mengambil suntikan pertama?" ujar si Jacob. "Tidak, jangan sentuh Hazel." "Tenang aja, Bu. Ibu jangan khawatir. Antonio akan datang untuk kita," ujar Hazel. Jacob mau menyuntikkan cairan HIV untuk Hazel, akan tetapi Hazel menepis tangannya dan suntikan itu jatuh dan tertancap di pahanya Jacob. "Aduh, sakit sekali," teriak Jacob. Saat Jacob merintih kesakitan, Antonio dan Louis pun datang. "Suamiku, kamu ada di sana," ujar Hazel. Antonio langsung memeluk istri dan ibunya. "Kamu baik-baik aja?" tanya Antonio. Louis dan bodyguardnya mengepung mereka semua. "Bagaimana bisa kalian menemukan tempat ini?"
Itu mustahil, jawab Jacob. Kekuatan GPS yang aku pasang di sepatunya Hazel. Kejutan, kami sudah mengepung tempatmu dari awal. Tapi kita belum bisa memastikan tujuanmu menculik Hazel dan Nyonya ke tempat sampah seperti ini. Itulah sebabnya kita tidak ingin mengambil resiko, ujar si Louis. Sudah kubilang kan, suamiku akan datang sebelum jam 12. Kamu sih tidak percaya, ujar Hazel. Kalian pemenangnya, ambil semua. Aku layak mendapatkan hukuman ini, ujar Jacob pura-pura sedih. Louis dan para bodyguard membawa Jacob berserta bawahannya keluar dari tempat persembunyiannya. Tiba-tiba perut Hazel pun mendadak sakit. Suamiku, aku merasa perutku sakit sekali, ujar Hazel. Cepat hubungin 911, ujar Paula. Dan Hazel pun dilarikan ke rumah sakit. Antonio menunggu di ruang tunggu bersama Paula. Dan tidak lama kemudian dokter yang menangani Hazel pun keluar. Dokter, apa istri saya baik-baik saja? Tanya Antonio. Iya, dia baik-baik saja. Hanya sedikit tertekan dan kelelahan. Tapi akhirnya dia bisa tenang. Hanya butuh beberapa hari untuk beristirahat supaya cepat pulih, ujar si dokter. Apakah saya boleh menemuinya? Tanya Antonio. Silahkan tuan, ujar dokter. Antonio dan Paula pun masuk ke dalam ruangan Hazel. Bagaimana keadaanmu dan bayi kita sayang? Tanya Antonio. Tenang aja, aku baik-baik aja kok dan bayi kita sangat tangguh. Jangan khawatir, kamu akan menemui mereka dalam beberapa bulan lagi, ujar Hazel tersenyum. Aku sangat mencintaimu, ujar Antonio mengecup kening Hazel. Ada seorang suster yang masuk ke dalam ruangan Hazel sembari membawa beberapa makanan dan juga obat-obatan. Selamat tuan dan nyonya, Nona Hazel hamil bayi kembar, ujar suster itu membawakan berita bahagia. Antonio kaget sekaligus senang. Istriku, itu sangat bagus. Aku akan pulang mengambil beberapa pakaian untukmu. Ibu, aku titip Hazel ya sebentar, ujar Antonio. Tenang aja, aku akan menjaganya dengan baik, ujar Paula tersenyum. Antonio pun keluar dari ruangan Hazel. Saat Antonio keluar, Gibson pun datang menghampiri mereka berdua. Paula sedang menyuapi Hazel dengan bubur yang suster tadi bawakan. Ibu, aku ingin bubur buatanmu saja. Bubur ini terasa hambar, ujar Hazel. Baiklah, aku akan memasakkannya untukmu. Tapi setelah Antonio kembali ya untuk menjagamu, ujar Paula. Ibu, ini beneran kamu? Aku sampai tidak mengenalimu, Bu. Kenapa kamu begitu perhatian kepada Hazel? Tanya Gibson bercanda. Karena dia menantu di keluarga kita dan dia sedang mengandung cucu dari keluarga Wijaya. Apa aku juga boleh perhatian kepada calon istrimu? Tanya Paula. Apa Bu? Apa kamu barusan memanggil Emily calon istriku? Apa kamu sudah menerimanya? Tanya si Gibson. Aku belum menerima dia sepenuhnya karena kami memang belum dekat. Tapi cepat atau lambat aku pasti akan menerimanya. Asal anak-anakku bahagia. Aku yakin kalian akan memilih calon pasangan terbaik kalian. Terima kasih Bu, ujar Gibson memeluk ibunya. 2 jam kemudian, Emily, Evan, serta Stella mengunjungi Hazel di rumah sakit. Mama, apa Mama baik-baik saja? Tanya Stella. Iya, Mama baik-baik saja kok sayang, ujar si Hazel. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Emily. Aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Tidak akan lama lagi aku bisa keluar kok dari rumah sakit ini, ujar Hazel. Wah, berita yang sangat bagus itu. Terdengar suara ketukan pintu dari luar.
Istriku, aku membawakan beberapa pakaian untukmu. Apa kamu mau memakan buah sekarang? Tanya Antonio. Rose langsung berlari memeluk Hazel. Terima kasih semuanya sudah mengunjungiku kemari, ujar Hazel. Oh ya istriku, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, dan dia adalah ayahmu. Aku sudah menceritakan semuanya kepada dia, dan Tuan Albert serta Nyonya Albert sekarang ada di luar. Boleh kan dia masuk ke dalam? Tanya Antonio. Kakek, nenek, ayo kita masuk ke dalam, ujar Stella. Stella menarik tangan kakek dan neneknya. Putriku, panggil Tuan Albert. Iya ayah, ibu. Hazel pun tersenyum. Dan 3 hari kemudian Hazel pun diizinkan untuk pulang. Seminggu sebelum acara pernikahan Antonio dan Hazel digelar, Antonio mengajak Hazel serta Stella untuk fitting baju di sebuah butik yang sangat terkenal, yaitu butik milik Rose yang tidak lain adalah saudara dari Antonio. Wah, butik kamu mewah sekali, Rose, ujar Hazel. Ini juga berkat kamu dan Antonio. Aku bisa menyiapkan gaun pernikahan yang benar-benar sangat mewah untuk kamu. Gunakan di acara pernikahanmu nanti. Apakah kamu ingin mencobanya sekarang? Tanya si Rose. Tante, aku juga mau mencobanya dong, ujar Stella. Tenang aja sayang, aku sudah menyiapkan 1 pakaian untukmu. Dan ini pakaian yang sangat istimewa karena aku membuat sendiri untukmu, ujar Rose. Hazel dan Stella pun mencoba beberapa pakaian. Bertepatan dengan hari Valentine, mereka pun menggelar acara pernikahan termegah dan juga terindah dalam sejarah tahun ini. Antonio membawakan bunga untuk diserahkan kepada Hazel. Antonio berjalan menggenggam tangan Hazel dan berjalan menuju altar pernikahan. Stella membawakan sebuah kotak yang berisi cincin untuk kedua orang tuanya dan mereka pun bertukar cincin di hadapan semua tamu. Banyak sekali tamu yang hadir, dari sahabat, keluarga, dan juga rekan-rekan kerja, baik dari perusahaan Wijaya Group dan juga staf dari Hotel Angel. Emily duduk di samping Gibson sembari terharu melihat sahabatnya yang kini telah bahagia. Apa kita akan bahagia suatu hari nanti? Tanya Emily kepada Gibson. Iya Emily, aku janji, ujar Gibson. Antonio, sekarang kamu bisa mencium pengantinmu, ujar Pak Penghulu. Pada saat ini, Hazel merasakan kebahagiaan seperti cerita-cerita yang ada di dongeng. Mereka hidup bahagia dan tinggal di istana yang megah. Bram bersama dengan Queen. Evan berpacaran dengan Rose. Louis berpacaran dengan Vivian. Dan Gibson akan menikah dengan Emily. Hazel tinggal bersama ibu mertuanya yang ingin menjaga cucunya serta menantunya sebagai penyesalan apa yang pernah ia lakukan dulu. Saat pesta pernikahan telah selesai, mereka tidak lupa berfoto bersama dan akhirnya cerita ini happy ending. Tamat.